Di Junior Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD. Dan kalau kita perhatikan XAUUSD saat ini tuh dia berada di level harga 1773.3, dimana pada video kemarin kita juga sudah bahas ya, kalau misalkan dia itu tidak tren turun, tapi melainkan trennya sudah berubah menjadi naik. Jadi dia koreksi, jadi dia turun itu hanya untuk melakukan koreksi saja. Kalau untuk kenaikan ya tetap kita lihat dari bawah sini. Memang secara tren dia masih berubah, masih naik ya, belum berubah menjadi turun. Dan maka itu saya bilang kalau dia mau turun itu hanya koreksi, bukan reversal. Dia akan reversal atau dianggap reversal kalau dia berhasil break dari 1705, atau kita lihat dari si low yang ada di sini yang sudah kita tanda kuningin ini ya. Ini kita juga udah bahas pada video-video sebelumnya mengenai area ini. Jadi kalau kita perhatikan di time frame 4 jam, memang ini adalah low dia, dimana ini adalah kunci dia untuk berubah tren. Jadi kalau misalkan dia mau berubah tren, minimal dia harus break dulu dari low yang ini. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau dia berhasil break dari 1773 ini, artinya itu kan dia membentuk trendline baru. Dia membentuk height yang baru dengan higher height yang baru. Itu berarti kita hanya perlu melihat di 1756 untuk dia break dari low-nya dia. Tuh, kita tandain dulu yang ini. Nah, kita perlu melihat dia untuk 1755 ya, 1755 untuk new low-nya dia. Nah, kalau di sini kalau kita lihat memang kemarin itu kita juga ada membahas beberapa resisten di atas ini. Salah satunya itu ada di 1773, 1783, 1802. Nah, sebenarnya 1783 sampai 1790 itu ada resistennya juga. Cuma memang kita belum bahas mengenai area ini karena memang kalau kita perhatikan di time frame 4 jam ini terlalu besar ya, atau terlalu banyak untuk resistennya nanti. Tapi kita ambil beberapa area yang cukup penting. Contohnya salah satunya di 1783, kemudian di 1802 yang ini. Jadi 1790 ini mungkin kita akan ambil juga. Cuma kita akan ambil itu untuk time frame yang kecil gitu, bukan time frame 4 jam di sini. Nah, kita mungkin akan melihat di sini untuk time frame 1 jam untuk cek di bagian si 1790-nya. Nah, di sini kita lihat nih 1 jamnya. Kalau di 1 jam memang lebih kelihatan ya untuk 1790 ini. Nah, di sini kita lihat dia itu ada beberapa area ya menjadi support di sini, menjadi resisten di sini. Nah, tapi ini sering dilaluin. Jadi memang ini bukan area resisten yang cukup kuat. Sedangkan kalau untuk resisten yang cukup kuat itu ada di atasnya lagi di sini 1800 sampai 1802 ya, atau kita ambil aja langsung paling tinggi di 1802. Ini ada resisten pertahanan terakhir dari si candle weekly. Sekarang kita balik lagi kita untuk lihat, coba kita lihat ke weekly di sini. Nah, kalau di weekly itu sendiri ya, sebentar. Oke, kalau di weekly itu sendiri dia minimal naiknya itu sampai ke 1802 karena ini adalah resisten dari weekly juga. Jadi memang ini cukup kuat ya untuk di retest sama si XAUUSD. Tapi kalau misalkan langsung dijebol juga sama dia, maka kenaikan ini cukup kuat, atau memang si buyer ini sudah nahan dari bawah sini untuk membeli si XAUUSD ini. Soalnya memang kalau kita perhatikan ya, dari swing low-nya dia, dari swing high-nya dia, dari downtrend ini itu sudah di break yang ini 1725 ya, 1725 sampai 1730 itu adalah swing low-nya dia, swing high-nya dia yang kita bahas pada video-video sebelumnya. Nah, ini sudah di break. Jadi memang target dia itu ada di 1802 untuk saat ini ya. Untuk di weekly-nya baru nanti dia koreksi lagi nih turun. Soalnya kan weekly baru dia breakout, belum ada koreksi sama sekali kan. Jadi memang masih ada potensi untuk koreksi ke bawah lagi. Nanti kalau untuk koreksi memang di 1730, 1725 itu paling dekat. Kemudian untuk area breakoutnya itu ada 1080 ya. Jadi itu adalah beberapa level koreksi untuk weekly-nya dia. Tapi untuk saat ini kita bahas dulu untuk mapping di hari Selasa. Jadi kita kembali dulu ke 4 jam. Kalau di 4 jam ini memang dia perhatikan dia mencoba untuk breakout dari 1773 ya. Jadi untuk sell zone memang lebih bagusnya itu 1780, 1783 atau 1790 untuk saat ini. Dan paling tinggi itu di 1802. Tapi ini kan masih belum dicapai sama dia karena memang di sini ada dua gerbang ya, 1783 sampai 1790.
yang masih menjaga si pergerakan XAUUSD ini atau si buyer ini sendiri. Nah, dia akan break low ini ya. Kalau dia break dari 1755 saat ini, maka secara struktur harga ya di sini dia bisa dikatakan turun untuk retest ke sini ya, 1731 lagi sampai 1725 karena ini ada low-nya dia gitu. Nah, dari low ini kita lihat nih, ini ada swing-nya dia juga kalau sebenarnya kalau kita lihat di sini. Nah, makanya kita lihat kalau dia nggak break ini berarti kemungkinan besar jadi double top ya. Kalau dia double top berarti dia akan reversal di 4 jam. Nah, reversal ini kita bisa manfaatkan untuk sell ya. Kita targetnya itu 1730, 1725, kemudian rendahnya itu 1705 di sini. Kemudian ada lagi di bawahnya itu kurang lebih di harga 1680. Nah, ini adalah beberapa target area untuk koreksinya dia di time frame besar ya, seperti daily sama weekly itu sendiri. Nah, itu harus kita perhatikan. Kalau kita lihat lagi untuk si DXY, nah kalau untuk DXY sendiri memang dia itu kan tadi saya lihat dia ada gap up ya, dan gap up ini sebenarnya masih belum ditutup oleh si DXY itu sendiri, masih terbuka. Jadi memang masih potensi untuk menutup gap up, yang artinya si XAUUSD ini masih potensi untuk naik. Nah, naiknya ini kita belum tahu di sampai mana, tapi kalau saya lihat sih memang antara 1783 sampai 1790. Jadi di antara dua area resisten ini gitu dia naiknya. Nah, ini kalau si DXY mau koreksi, nanti begitu XAUUSD turun, berarti si DXY ini itu bisa koreksi ya kurang lebih ke harga 107.8 ya, seperti yang kita bahas pada video sebelumnya. Dan paling pentingnya itu ada di 109.5 karena ini ada area breakout dia. Nah, ini juga udah kita coba bahas, tapi ini saya mau bahas lagi di sini ya. Saya mau reminder kepada kalian semua bahwa area breakout ini belum di retest sama si DXY dan masih ada potensi untuk dia retest ke sini gitu. Nah, nanti setelah dia retest baru dia coba untuk turun lagi dengan area support di 105.6, 104.7 sampai 103.68. Jadi dia akan melanjutkan penurunannya. Untuk saat ini memang dia masih cenderung untuk melakukan koreksi terlebih dahulu begitu. Oke, kalau dilihat sih memang pasar ini cukup volatil ya kalau kita perhatikan ya. Jadi memang harus banyak planning ya, atau misalkan kalau nanti ada perubahan rencana akan saya umumkan di channel Juna Trading ID ya, di channel Telegramnya. Jadi bagi yang kalian belum subscribe di channel Telegram, boleh kalian subscribe karena kalau misalkan ada perubahan dari analisa bisa saya langsung umumkan di sana semua. Oke. Jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Kalau saya lihat memang potensi double top ini. Jadi cenderung untuk melakukan koreksi turun dulu gitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.